Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bersihkan Aku, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Bersihkan aku, kata-kata itu seharusnya tertulis pada mobil saya yang sangat kotor. Saya pun pergi ke tempat cuci mobil, bersama para pengemudi lain yang juga ingin membersihkan mobil mereka dari sisa-sisa kotoran sehabis hujan salju yang baru berlalu. Antrean di tempat cuci mobil sangat panjang, dan pelayanannya sangat lamban. Namun, tidak percuma saya menunggu. Saya pulang dengan mobil yang sudah bersih dan, sebagai ganti rugi akibat pelayanan yang tertunda, saya tidak perlu membayar. Dibasuh hingga bersih berkat pengorbanan orang lain. Itulah pesan Injil Yesus Kristus. Allah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, telah menyediakan pengampunan atas dosa-dosa kita.
Adakah dari kita yang tidak pernah merasa perlu membersihkan diri dari segala lumpur dan kotoran yang melekat dalam hidup kita, ketika kita dinodai oleh pemikiran atau perilaku egois yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta merampas kedamaian kita dengan Allah? Mazmur 51 adalah seruan Daud ketika ia telah ditaklukkan oleh godaan dosa. Ketika seorang nabi menegur sang raja tentang dosanya, Daud mengucapkan doa, "Bersihkan aku, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Apakah Anda merasa kotor dan berdosa? Datanglah kepada Yesus dan ingatlah firman ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa artinya bagi Anda berseru kepada Allah, "Bersihkanlah aku"? Apa yang masih menghalangi Anda untuk meminta pengampunan dan penyucian cuma-cuma dari Allah melalui Yesus saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 51 adalah doa pengakuan dosa Daud. Mengenai dosanya dengan Batsyeba, ada latar belakang budaya yang mungkin tidak kita sadari. Pertama, sebagai raja, Daud memiliki kuasa absolut dan ia dapat melakukan apa saja yang diingininya dan bebas dari hukuman, kecuali dari Allah yang selalu mengawasi. Jadi, Batsyeba, istri Uria, tidak punya suara atau hak dalam hal ini. Kedua, tema utama dari peristiwa itu adalah perbandingan antara Daud dan Uria tentang siapa yang dihormati dan siapa yang terhina. Perbandingan kehinaan dan kehormatan seperti itu selalu terjadi di hadapan umum. Dan itulah alasan Uria menolak untuk pulang dan untuk seakan-akan membenarkan kehamilan istrinya. Ketiga, setelah Batsyeba diperkenalkan, namanya tidak disebutkan lagi sampai ia mengandung Salomo. Di antara kedua peristiwa itu ia selalu disebut istri Uria, yang jelas menekankan maksud penulis dalam mengungkapkan kekejian tindakan Daud, baik terhadap Batsyeba maupun Uria. Makna dan kisah di balik Mazmur 51 dalam Alkitab. Mazmur 51 dalam Alkitab memperlihatkan kesungguhan Daud dalam mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan dosa ini diucapkannya setelah Yesus mengutus Nabi Nathan untuk memberi teguran. Isi Mazmur 51 masih berkaitan dengan dosa yang dilakukan Daud terhadap Uria, panglima perang yang merupakan suami dari Batsyeba. Untuk mengetahui kisah di balik Mazmur 51, simak ulasan di bawah ini. Daud kemudian menanyakan identitas perempuan tersebut. Rupanya, ia adalah Batsyeba, istri dari panglima perang Uria. Setelah mengetahui identitasnya, Daud mengundang Batsyeba ke istana. Dia akhirnya tidur dengan wanita itu. Beberapa waktu kemudian, Batsyeba mengaku bahwa dirinya tengah hamil. Daud menyuruh Uria pulang ke rumah, namun panglima tersebut enggan pulang ke rumahnya. Daud akhirnya menyusun rencana licik untuk menutupi dosanya. Dia menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran agar pria itu mati dan ia bebas memperistri Batsyeba. Setelah menjalankan rencana liciknya, Uria tewas dalam peperangan dan Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Dosa yang dilakukan Daud membuat Tuhan sangat murka.
Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa Daud. Kedatangan Nabi Nathan membuat Daud sadar dan mengakui dosanya. Dia juga berjanji untuk bertobat. Janji pertobatan Daud tercatat dalam Mazmur 51. Mengutip buku A Life Well Lived oleh Charles R. Swindoll, doa pengakuan dosa dipanjatkan oleh Daud dengan penuh rendah hati sebagai laki-laki yang hancur hatinya. Dalam doa pengakuan dosa tersebut, Daud mengakui dosa-dosanya kepada Allah dan memohon agar pelanggarannya dihapuskan. Ia juga meminta Tuhan membasuhnya dari kesalahan dan menyingkirkan dosanya dengan hisop. Apa artinya menjadi lebih putih dari salju? Lebih putih dari salju secara kiasan mengungkapkan kondisi seseorang yang telah menerima pengampunan Tuhan, penyucian dari dosa, dan penebusan. Raja Daud menulis Mazmur 51 pada saat-saat tergelap kesadaran dirinya setelah melakukan perzinahan dengan Batsyeba dan membunuh suaminya, Uria. Dalam Mazmur penyesalan keempat ini, kita menemukan Daud dalam pertobatan yang tulus dan pengakuan dosa. Percaya bahwa Allah berlimpah dengan belas kasihan, Daud membuat permohonan yang sungguh-sungguh ini, "Bersihkan aku dengan hisop, maka aku akan tahir. Basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih dari salju." Hisop adalah semak kecil yang digunakan dalam upacara pembersihan penderita kusta di bawah hukum Perjanjian Lama. Itu dicelupkan ke dalam darah korban binatang dan dipercikkan 7 kali pada orang yang membutuhkan penyucian. Daud mengacu pada hisop secara simbolis dalam Mazmur 51 untuk menyampaikan kerinduannya untuk disucikan dari dosa. Pengampunan Tuhan akan membuatnya lebih putih dari salju secara rohani. David mengakui bahwa dia telah sangat ternoda oleh dosa, membandingkan dirinya dengan pakaian kotor yang perlu dicuci bersih. Hanya obat paling ampuh yang bisa membersihkannya. David bahkan melacak kesalahannya kembali ke sumbernya, korupsi dosa asal, karena aku dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, sejak ibuku mengandung aku. Doa Daud kemudian berubah menjadi pemulihan dan pembaharuan. Seolah-olah Daud dapat mendengar seruan hati Allah yang akan datang melalui Nabi Yesaya, "Basuhlah dirimu dan jadilah tahir. Singkirkan dosa-dosamu dari pandanganku. Hentikan jalan-jalanmu yang jahat." Jadi Daud memohon kepada Tuhan, "Basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih dari salju." Meramalkan kata-kata Yesaya, "Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun warnanya merah seperti kain kesumba, aku akan membuatnya putih seperti bulu domba." Doa Daud untuk dibasuh dan dibuat lebih putih dari salju menggambarkan perampasan kasih karunia, pengampunan, dan keselamatan Allah yang lebih besar, lebih sempurna, disediakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Demikianlah sekarang Kristus telah menjadi imam besar atas segala hal yang baik, yang telah datang. Dia telah memasuki tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan bukan bagian dari dunia ciptaan ini. Dengan darahnya sendiri, bukan darah kambing dan anak sapi, ia memasuki tempat maha kudus sekali untuk selama-lamanya dan mengamankan penebusan kita selamanya. Di bawah sistem lama, darah kambing dan lembu jantan serta abu sapi dapat membersihkan tubuh manusia dari kenajisan upacara,
Coba pikirkan betapa darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan dosa sehingga kita dapat menyembah Allah yang hidup. Kita mungkin menganggap pelanggaran kita lebih buruk daripada pelanggaran Daud, tetapi tidak ada dosa yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus Kristus. Saulus dari Tarsus, penganiaya orang Kristen yang menjadi rasul besar Paulus, diberitahu oleh Ananias pada pertobatannya, "Bangunlah dan dibaptis, dan bersihkan dosamu dengan menyebut namanya." Rasul Yohanes menegaskan, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia dalam terang, kita memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus, Anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti setiap orang Kristen, kita memiliki kekurangan dan harus bertobat dan mendekat kepada Tuhan di saat-saat kegagalan kita yang paling kelam, meminta Kristus, yang mengasihi kita dan telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darah-Nya, untuk mengampuni kita dan membasuh jiwa kita yang ternoda rasa bersalah lebih putih dari salju. Kitab Wahyu menggambarkan sekelompok orang yang ditebus sebagai mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib pencurahan darah-Nya, kita ditebus dan diselamatkan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke kerajaan Allah. David, Paul, dan John tidak diragukan lagi akan berada di antara ribuan demi ribuan yang beribadah di sekitar tahta dengan mengenakan jubah yang dicuci lebih putih dari salju. Bersama dengan mereka, kita akan bergabung dalam paduan suara yang menggelegar. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Mazmur 51 mengungkapkan pengakuan dosa Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena perzinaannya dengan Batsyeba dan pembunuhan yang diperbuatnya atas Uria. Peristiwa ini merupakan noda terbesar yang mencemari karakter Daud. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5 dikatakan bahwa dia tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dalam kitab Mazmur, ada 7 Mazmur pengakuan dosa dan Mazmur 51 dikatakan yang paling indah. Lewat Mazmur ini kita diajak untuk belajar tentang kesadaran seseorang akan dosa dan keinginannya untuk memohon ampun. Daud meminta belas kasihan Tuhan karena ia tahu bahwa ia telah berdosa. Ia sadar bahwa hanya Allah yang dapat menghapus dosanya. Walau Daud juga bersalah kepada Uria, suami Batsyeba, tetapi ia mengerti bahwa yang terutama ia berdosa kepada Allah. Dialah yang ditentang dan kebenarannya lah yang disangkal dengan dosa yang Daud buat dengan sengaja. Daud sadar bahwa ia memang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Sebab itu ia rela menerima hukuman dari Allah yang adalah adil. Daud kemudian memohon supaya Allah membasuh dia dan meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui. Perkataan Daud agar Allah tidak mengambil rohnya yang kudus dari dirinya merupakan permohonan supaya Allah jangan menolak dia menjadi raja seperti yang telah Allah lakukan pada Saul.
Untuk itu Daud berjanji akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang lain untuk membawa mereka ke dalam pertobatan setelah Allah memulihkannya. Ia kemudian memohon supaya Allah melepaskan dia dari hutang darah tersebut. Daud sadar bahwa bukan darah kambing dan domba yang menghapuskan dosanya, tetapi hanya Allah yang dapat menghapuskan dosa jika ia datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Perhatikan bahwa Mazmur ini digubah oleh seorang percaya yang dengan sengaja berbuat dosa yang begitu hebat terhadap Allah sehingga ia dipisahkan dari kehidupan dan kehadiran Allah. Daud mungkin mengubah Mazmur ini setelah ia bertobat dan Nathan menyatakan pengampunan Allah baginya. Daud memohon dengan sungguh-sungguh agar keselamatan, kemurnian, kehadiran Allah, kekuatan rohani, serta sukacita dipulihkan sepenuhnya. Pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib menunjukkan bahwa tidak ada dosa apapun yang dapat memisahkan umat Allah dari kasih Allah jika ia sungguh-sungguh bertobat. Apa yang dapat kita pelajari dari pertobatan Daud? Kasihanilah aku, ya Allah. Pemazmur tidak menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia juga tidak mengalihkan kesalahan kepada siapapun, karena mengerti dirinya tidak pantas mendapat pengampunan. Pertama, dia memohon dikasihani berdasarkan kasih setia Allah. Sejalan dengan belas kasihan tersebut, dia meminta agar pelanggarannya dihapuskan dan kesalahannya dibersihkan. Meskipun Daud menulis Mazmur ini berdasarkan sebuah peristiwa yang sangat khusus, namun Mazmur ini dapat digunakan secara umum seperti halnya Mazmur-Mazmur Daud yang lain. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari Daud? Mengakui dosanya. Siapa saja yang dituduh oleh hati nuraninya telah melakukan dosa yang berat harus berulang-ulang mendoakan Mazmur ini dengan iman kepada Yesus Kristus, Sang Pengantara. Bukan itu saja, meskipun kita tidak bersalah dalam hal perzinahan, pembunuhan atau kejahatan besar lain yang sejenisnya, dengan menyanyikan dan berdoa menurut Mazmur ini kita dapat memohon pengampunan untuk kesalahan yang lain. Apabila kita melakukannya dengan sikap hati yang tepat, maka melalui Kristus kita akan memperoleh rahmat pengampunan dan anugerah tepat pada waktunya. Dengan sungguh-sungguh berdoa memohon pengampunan atas dosanya. Dosa yang diratapi Daud dalam Mazmur ini adalah kebodohan dan kejahatan yang telah dilakukannya dengan istri sesamanya. Perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Batsyeba merupakan jalan masuk bagi semua dosa lain yang selanjutnya. Dosa Daud ini dicatat sebagai peringatan bagi semua orang, agar siapa saja yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, perlu berhati-hati supaya tidak jatuh. Pertobatan yang diungkapkannya dalam Mazmur ini dipicu oleh pelayanan Nathan yang diutus Allah untuk menyadarkan Daud setelah ia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyesal dan berduka cita akibat perbuatannya. Meskipun Allah membiarkan umatnya jatuh ke dalam dosa dan berkubang di dalamnya selama beberapa waktu, dengan suatu cara Dia akan mempertobatkan mereka, membawa mereka kembali kepadanya dan menyehatkan kembali akal budi mereka. Dalam hal ini, Dia menggunakan pelayanan perkataan, namun Dia tidak terikat pada cara tersebut. Siapa yang sudah jatuh dalam pelanggaran apa saja harus menganggap sebuah teguran yang tulus sebagai kebaikan tertinggi yang dapat dilakukan baginya, dan seorang penegur yang bijak harus dianggapnya sebagai sahabat terbaik.
Mohon agar nuraninya merasa sejahtera dan diberi anugerah untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Daud, yang telah disadarkan atas dosanya, mencurahkan isi hatinya kepada Allah melalui doa untuk memohon belas kasihan dan anugerah. Karena dosanya telah diketahui secara luas, Daud ingin agar pertobatannya juga diketahui oleh halayak umum. Siapa yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya, tidak akan malu mengakui pertobatannya. Dia tidak mengusulkan untuk menimbang perbuatan jahatnya dengan perbuatan baiknya, atau berpikir bahwa semua pelayanannya bisa menebus pelanggarannya. Dia justru lari memohon belas kasihan Allah yang tak terbatas, dan hanya bergantung pada rahmat-Nya itu untuk memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Daud mengakui asal mula kejahatannya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Hal yang dimaksudkan dia adalah dosa asal. Daud tidak menjadikan ini alasan untuk berbuat dosa, melainkan menyuruh dirinya sendiri untuk menyadari kelemahannya ini dan tidak sembarangan bermain-main dengan godaan sehingga dosa tersebut bisa dicegah. Kepala yang jernih dan hati yang sehat menunjukkan bahwa manusia kepunyaan Allah diciptakan sempurna adanya. Kalau kita memanfaatkan anugerah yang telah Tuhan berikan, maka kita akan tetap bersih. Mohon agar bebas mendekat kepada Allah dan berjanji akan berbuat semampunya demi kebaikan jiwa-jiwa yang lain dan demi kemuliaan Allah. Dosa membuat kita cemar, menghalangi kita untuk bersekutu dengan Allah dan membuat kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ketika Allah mengampuni kita, Dia membersihkan kita dari dosa supaya kita berkenan di hadapan-Nya, merasa nyaman dengan diri kita sendiri, dan bebas menghampirinya. Sejak awal ketika Daud menyatakan pertobatannya, Nathan telah meyakinkannya bahwa dosanya telah diampuni. Namun demikian, Daud tetap berdoa, "Bersihkanlah aku, tahirkanlah aku, hapuskanlah pelanggaranku." Demikianlah, semua petobat yang sejati akan membenarkan Allah dengan mempersalahkan diri mereka sendiri. Daud menjadi berbesar hati dalam pertobatannya untuk berharap bahwa Allah mau menerima dirinya karena Daud meyakini bahwa pertobatannya jujur di hadapan Allah. Dia berharap agar Allah memampukannya untuk menepati janjinya dan agar di dalam batinnya Allah memberitahukan hikmat kepadanya untuk mengenali dan menghindari rancangan si penggoda di lain waktu. Di mana ada kebenaran, di situ Allah akan memberikan hikmat. Siapa yang berusaha melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh akan diajar tentang tugasnya. Kesimpulan, sebaiknya kita mengakui dosa kita secara terperinci, supaya kita bisa lebih jelas dalam memohonkan pengampunan, dan dengan begitu kita bisa lebih terhibur pula. Kita harus merenungkan sumber-sumber khusus penyebab dosa-dosa kelemahan kita serta keadaan-keadaan khusus yang memicu dosa-dosa besar kita. Tidak mudah bagi kita untuk menerima teguran dari orang lain. Seringkali kita menjadi marah, tersinggung atau merasa direndahkan ketika orang lain menegur dan mengingatkan kesalahan yang telah kita perbuat. Ada teguran yang mendidik yang membuat seseorang sadar akan kesalahannya. Namun ada pula teguran yang justru mematahkan semangat. Teguran yang bertujuan untuk mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok adalah yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti teguran Nathan terhadap Daud. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk, tetapi bangkit kembali sekalipun harus membayar harga yang sangat mahal.
Daud beroleh pengampunan dari Tuhan karena memiliki hati yang tulus dan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan seluruh rakyat dan tidak takut dipermalukan oleh manusia. Pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap ditegur dan bertobat dengan sungguh, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, Engkau mengetahui setiap noda dalam hidupku yang perlu dibasuh hingga bersih. Bersihkanlah aku, ampunilah aku, dan tolonglah aku untuk memuliakan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.